Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, kiranya kita mendengarkan firman Tuhan yang akan menguatkan langkah kita menjalani aktivitas kita. Kita berdoa. Anugerah dan kasih setia daripada Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai engkau sekalian. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan menyapa kita pada pagi hari ini terambil di dalam 1 Korintus 4 ayat 5. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Karena itu, janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, untuk hal yang tidak dapat diketahui, contohnya adalah isi hati manusia. Janganlah kita berupaya untuk menghakimi sesama kita. Kalau kita melihat orang memberikan persembahannya, janganlah kita menghakimi, artinya paling itu adalah hal yang tidak ikhlas, yang tidak tulus. Kalau kita melihat keluarga kita berbuat baik, kita merasa paling nanti ada maunya. Paulus mengajak kita hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan untuk tidak menghakimi orang lain, untuk belajar melihat kebaikan yang ada di dalam orang lain. Konon pada konteks Korintus saat itu telah terjadi gelombang perpecahan antar jemaat. Jemaat Korintus termasuk salah satu jemaat yang berkembang yang terdiri dari golongan Yahudi dan non-Yahudi. Tetapi pada suatu ketika terjadi perpecahan akibat ada kesalahpahaman di dalam anggota jemaat tersebut yang mengakibatkan adanya perselisihan antara satu dengan yang lainnya. Perselisihan antara kelompok satu dengan kelompok yang lainnya. Terjadinya kelompok yang saling menggugat pihak yang lainnya, merasa dirinya paling benar, menyalahkan orang lain dan membenarkan kelompok dari dirinya sendiri. Entah disadari atau tidak Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita seringkali menemui kasus-kasus yang seperti ini. Ketika kita tidak terima untuk dikritik, namun kita hobi untuk mengkritik orang lain. Sadarkah bahwa penerimaan dalam diri sendiri merupakan tujuan kita masing-masing, merupakan bagian kita masing-masing. Oleh karena itu, belajarlah untuk berdamai dengan hati, dengan lingkunganmu ketika engkau melihat sesamamu di lingkunganmu masing-masing. Apabila kita masih memandang rendah orang lain, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, belajarlah untuk melihat bahwa masih ada kebaikan yang ada di dalam diri seseorang. Jangan merasa diri kita yang paling hebat, yang paling benar, yang paling kaya. Di tengah-tengah kehidupan kita ada Tuhan yang kuasanya jauh lebih luar biasa, yang lebih dahsyat, yang lebih hebat. Namun ia tidak pernah sekalipun memegahkan dirinya, menyombongkan dirinya di dalam kehidupannya. Kita hidup di tengah masyarakat yang selalu menuntut ini dan itu. Kita hidup di tengah masyarakat yang meminta kita harus fasih di dalam bahasa, kita fasih di dalam pemikiran, kita fasih di dalam tingkah laku, harus ramah, harus lain sebagainya. Ini menuntut kita bahwa kritikan, masukan, motivasi itu jangan selalu kita tanggapi dengan hal-hal yang tidak baik. Hendaknya kita menerima dengan penuh keterbukaan bahwa masukan kritikan itu kemudian akan membangun kita menjadi jauh lebih baik. Dan sebaliknya, kiranya kita mengurangi kata-kata yang tidak berkat di dalam diri kita. Kita belajar untuk mengeluarkan kata-kata yang penuh sukacita dari dalam mulut kita. Agar kiranya segala perkataan yang keluar dari bibir kita merupakan kata-kata yang penuh dengan berkat sukacita yang daripada Tuhan. Karena Tuhan adalah hakim yang adil. Topeng yang kita pakai selama ini tidak akan pernah dapat mengelabuhi Tuhan. Apapun yang kita sembunyikan dapat terungkap di hadapannya pada waktunya. Oleh karena itu Tuhan sudah mengetahui apa yang ada di dalam pikiran kita, apa yang ada di dalam hati kita. Karena dikatakan di nas kita, ia akan menerangi apa yang tersembunyi di dalam kegelapan. Ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati manusia. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, belajarlah untuk tidak menghakimi siapapun di dalam kehidupan kita. Belajar untuk mengurangi rasa-rasa yang jahat di dalam hati pikiran kita. Agar kiranya kita mengurangi penghakiman atas orang lain di tengah-tengah kehidupan masing-masing. Amin, kita berdoa. Bapa yang baik,
Bapa yang setia, Bapa yang kami sembah di dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menyapa kami, yang mengajarkan kami untuk tidak menghakimi orang lain, belajar untuk mengurangi kata-kata kutuk, dan membawa lagi lebih banyak kata-kata berkat dari mulut kami. Ajari kami Tuhan untuk selalu melihat kebaikan yang ada di dalam diri orang lain, agar kiranya kami tidak mengutuki mereka, tidak menghakimi mereka, dan selalu melihat keindahan daripada sesama kami manusia. Tolong kami Tuhan, berikan kami hikmat kebijaksanaan, kasih setiamu Tuhan, agar kiranya kami saling mengasihi, saling mencintai satu dengan yang lainnya, antar sesama kami, ciptaanmu yang Engkau kasihi. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau juga menyertai langkah perjalanan kami pada pagi hari ini, hingga malam hari nanti Tuhan. Kiranya Engkau jaga, Engkau urapi, Engkau berkati kami. Jauhkan daripada mara bahaya dan jauhkan daripada sakit penyakit. Di dalam nama anak-Mu kami berdoa dan memohon. Amin.